Kalau memang banyak orang itu yang terutama umuran saya, Pak ya, Iya. yang apatis terhadap politik, itu kenapa? Oke. Ada tanda tanya. Mm-mm. Jadi yang bikin motivasi utama saya maju, Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Bina Biantara, mengawal program acara Ngopi. Ngobrol-ngobrol politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Oke, Sobat dimanapun berada, telah hadir di studio kami, seorang yang luar biasa sekali, ya, calon legislatif yang akan berkompetisi nanti di pemilu tahun 2024 ya, ya. tepatnya tanggal 14 Februari, pas Valentine. Oke, Mas Hendy Suryo Laksono. Ya. Oke, terima kasih hadirnya dan luar biasa sekali. Nah, mudah-mudahan sudah rileks ya. Sudah rileks, Oke, Pak. Ya. tak kenal maka tak sayang. Makanya Mas Hendy mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Pojok Papat dan warga Kota Malang dimanapun berada. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Bina. Eh, tak kenal maka tak kenalkan Tak ya. kenalkan sih. Jadi selamat sore, pagi, malam, Tengah malam. tengah malam siapapun yang nonton nih. Siap. Nama saya Hendy. Jadi saya eh, dari kecil Pak Bina itu hidup di Lokwaru. Oke. Sampai hari ini tidak pernah meninggalkan Lokwaru lebih dari 1 bulan, Pak. Oke. Nah, jadi sekolahnya di situ, tinggalnya di situ, rumahnya di situ, sehingga Lokwaru adalah benar-benar rumah bagi saya. Berarti benar-benar sudah mendalami apapun yang terjadi di Lokwaru. Ngopinya di Lokwaru, usahanya di Lokwaru. Berkecimpung ya. Dan lah saulan tinggal Lokwaru nang di. Nah, itu makanya karena belum ada tugas Oh gitu ya. jadi di situ terus dari kecil. Oke, siap. Mas Hendy, dalam kesempatan untuk maju ini, kira-kira apa yang mendorong jenengan berani tampil saat ini? Ada cerita, kalau saya boleh cerita ya, Ya. Pak Bina. Saya itu pada saat kuliah itu nggak ngambil skripsi, Pak. Oh. Jadi saya ngambil namanya business plan. Waktu itu di tempat kuliah saya ada business plan. Nah, untuk business plan tuh harus bisnis yang real dan nyata bisa saya kerjakan. Pada saat itu saya kepikirannya kafe, Pak. Oke. Nah, sehingga mulai tahun 2012 sampai hari ini itu saya ngopi setiap hari karena punya kafe kan. Kafe. Yang unik dan menarik yang nggak bikin saya bosan adalah setiap hari itu saya duduk dari pagi jam 8 pagi sampai malam jam 12 itu saya duduk dengan banyak orang dengan cerita-cerita yang berbeda. Setiap orang punya ceritanya sendiri. Ada yang sambat, ada yang dia mengapresiasi pemerintah, ada yang ya apatis-apatis saja, ada yang nggak mau ngomongin politik. Oke. Sehingga dari 10 tahun selama setiap hari saya ngobrol sama orang itu saya menarik kesimpulan kalau memang banyak orang itu yang terutama umuran saya, Pak ya, yang apatis terhadap politik itu kenapa? Oke. Ada tanda tanya. Jadi yang bikin motivasi utama saya maju itu saya ingin tahu banyak tentang politik dan bagaimana cara memberi manfaat dan dampak dari dunia politik. Oke, berarti intinya dari sana agar nanti bisa memberikan motivasi untuk yang lainnya agar bisa ikut juga berpolitik begitu. Iya. Oke. Nah, kira-kira dari gambaran 10 tahun berkomunikasi dengan masyarakat yang suka ngopi di tempatnya jenengan itu kan berarti mereka-mereka itu dari kalangan menengah rata-rata ya. Rata-rata menengah. Menengah ya. Nah, di sana kan suara-suara sudah mulai banyak. Nah, kira-kira dari gambaran tersebut, kemudian juga mungkin dari lingkungan jenengan dan kan selama ini pun selalu ada di Lokwaru, kira-kira sudut pandang atau titik poin fokus yang harus dibenahi di Lokwaru ini apa? Kalau saya boleh bilang adalah keterwakilan atau aspirasi politik itu kalau ada segitiga itu hanya di mid low-nya aja, Pak, di Lokwaru ya. Karena Lokwaru itu adalah tempat di mana banyak pendatang nomor satu. Terus di situ secara pendidikan dan secara ekonomi adalah tempat yang diverse sekali. Jadi ada banyak
apa namanya perguruan tinggi, terus ada banyak perumahan-perumahan elit, Oke. sehingga saya rata-rata ketika ngobrol Mm-mm. itu mereka apolitis, Pak. Oke. Mereka tidak menaruh harapan, tidak menaruh keterwakilan pilihan Mm-mm. kepada satu atau dua orang atau partai. Oke. Jadi mereka menganggap ke kontestasi yang kita lakukan setiap 5 tahun itu sama sekali nggak ada dampaknya buat mereka. Oke. Dan saya rasa itu adalah hal yang salah besar. Mm-mm. Itu yang ingin saya benahi, Pak. Nah, kira-kira dari hal tersebut ya, dengan keapatisan mereka, itu kan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa ada sebab, ya kan? Pernah menggali nggak sebab apa yang menyebabkan mereka kurang lebih tidak lagi mau bicara tentang politik? Yang nomor satu adalah ego, ya. Nomor satu menurut saya ini, mungkin ada pendapat lain. Menurut saya ego ketika mereka secara ekonomi sudah terpenuhi dan kemudian mereka lupa bahwa kepenuhan ekonomi itu adalah dasar dari produk-produk politik Oke. dan kaitannya juga mereka membayar pajak dan lain produk politik. Jadi nomor satu ego. Ketika saya state, Pak, di tahun kemarin, oke, saya maju. Saya mendapat banyak apa ya? Cibiran ya, Cibiran. mungkin cibiran. Kamu selama ini emang kamu tahun kemarin nyoblos, emang kamu bangun pemilu, kenapa kamu mau maju? Nah, itu Pak yang ingin saya buktikan bahwa saya yang juga dari kalangan mereka itu Oke. mau, Oke. dan saya sadar, dan ayo kita mulai nih. Oke. Berarti kan ini sebagai sebuah terobosan ya, agar menggugah mereka juga mau menyadari bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di sebuah negara itu adalah produk dari suatu kegiatan politik gitu kan. Mereka menganggap itu hal yang lucu. Yang lucu ya. Oke. Nah, ini yang saya baru dengar nih. Nah, kira-kira sekarang Mas Hendy kan dari unsur pemuda ini. Pemuda yang berkarya gitu kan, dari golongan karya ya, dan juga berkecimpung dalam UMKM. Nah, kira-kira dari hal yang jenengan temukan tersebut, keapatisan tersebut, kemudian dari giat jenengan di UMKM dan kepemudaan, kira-kira ini bisa jadi bungkus menjadi sebuah produk nggak nanti saat jenengan berkompetisi dan mungkin pada saat nanti jenengan terpilih nanti di Gedung Dewan? Dari banyaknya ngopi, Pak, kembali ke cerita yang tadi, dari banyaknya ngopi akhirnya saya ikut organisasi, beberapa organisasi tentang kewirausahaan, kepemudaan, lalu akhirnya ikut parpol. Sempat di tahun 2017 saya mewakili HIPMI waktu itu untuk ke Gedung Dewan untuk hearing Ranperda tentang kepemudaan. Oke. Ranperda tentang kepemudaan. Di situ banyak dibahas bahwa ada koperasi pemuda dan lain-lain. Saya merasa oke, Ranperda ini bagus, tapi jika di dalamnya itu tidak ada orang yang benar-benar mengerti kewirausahaan, dan koperasi itu bukan hal yang kecil, bahwa koperasi itu bisa berdampak besar terhadap orang banyak, tapi harus dikawal oleh orang yang tahu. Dan saya belum merasa banyak di Gedung Dewan hari ini itu yang paham tentang kewirausahaan. Sehingga tools-toolsnya sudah ada, tapi belum tune in ke masyarakat. Itu, Pak. Berarti ada missing link ya di situ ya. Ada missing link. Nah, mudah-mudahan dengan keberadaan dan kehadiran Mas Hendy nanti ini bisa menyambungkan yang terputus tersebut ya. Dan satu lagi, mungkin dari pengalaman Mas Hendy selama ini, kan membangun suatu usaha apalagi kafe ini bukan suatu yang mudah. Ya, kira-kira bisa apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau bisa meniru yang dilakukan oleh Mas Hendy? Saya sering bicara bahwa kewirausahaan itu memang bukan untuk semua orang. Kewirausahaan itu kalau semua orang jadi wirausaha juga nggak lucu kan. Betul. Jadi kewirausahaan itu nomor satu kuncinya adalah konsisten. Konsisten, oke. Karena dia ketika gagal, ketika dia harus bangkit lagi, ketika dia susah dia harus cari solusi. Nah, ketika banyak orang itu tidak harus jadi wirausaha, tapi cara-cara wirausaha itu bisa digunakan. Yang pantang menyerah, yang konsisten, yang jujur, yang amanah, itu kan kunci-kunci yang bisa digunakan tidak hanya di dunia wirausaha, tapi dalam bidang sosial, dalam bidang lingkungan dan lain-lain. Gitu sih. Berarti sebenarnya semangat daripada kewirausahaan itu bisa kita terapkan di berbagai sektor kehidupan ya. Apalagi sekarang kan pemerintah juga sedang menggalakkan untuk geliat UMKM di mana-mana. Bahkan saya dengar itu gelontoran dananya lumayan besar untuk itu. Dan tentunya nanti
tugas anggota dewan untuk mengawal dana-dana tersebut agar benar-benar tepat sasaran. Karena sekarang ini kan banyak sekali pelatihan-pelatihan itu yang terjadi setelah pelatihan. Mau What next? kemana? Nah, Iya. what next? Nah, ini kira-kira ada solusi atau pemikiran entah untuk menjembatani, karena banyak peserta yang kadang-kadang setelah selesai, aku mau ngapain? Iya. Terus sementara dia cuma tahu ilmunya sekilas, tapi untuk menjalankan nggak tahu ngapain. Jadi pelatihan yang sering saya tahu ya Pak ya, yang terutama yang dilakukan oleh pemerintah, itu sebenarnya toolsnya sangat bagus. Oke. Dananya besar, Besar. berkata Pak Bina. Tapi seperti saya tadi ngomong bahwa tools-tools itu ketika nggak tune in dan nggak menyelesaikan masalah, itu nggak selesai masalahnya. Oke. Nah, yang harus dibuat menurut saya adalah satu grand design di mana pengentasan mulai dari non wirausaha sampai jadi wirausaha itu dalam satu grand design, dan itu nggak akan selesai dalam waktu cuman satu periode. Oke. Jadi ini adalah masalah membuat jutaan wirausaha itu adalah sebuah cerita panjang Siap. yang dimulai benar dari sekarang, cuman di tengahnya ini harus dikawal benar. Oke. Pak. Oke, ditambah lagi dengan ketidak sinkronan masalah, berarti ada restrukturisasi di sini nantinya. Bener. Dan kuncinya untuk grand design panjang ini adalah teknologi. Teknologi. Oke. Baik, Mas Hendy, sebenarnya perubahan Reksa ini pengen saya bicara banyak ini, tapi karena waktu juga ya, sementara kita akhiri dulu. Nanti di session berikutnya kita Preview. review. Kita bisa lebih banyak. Nah, terakhir mungkin Mas Hendy bisa menyampaikan kepada sobat Pojok Papat dan juga masyarakat, kira-kira ada pesan-pesan untuk mereka agar tetap bersemangat atau setidaknya menerapkan semangat wirausaha dalam kehidupan mereka. Oke. Jadi rekan-rekan Pojok Papat, memang wirausaha itu nggak mudah, dan memang teman-teman semua tidak harus menjadi wirausaha untuk jadi orang yang sukses. Jadi apapun hal yang teman-teman lakukan, mulai dari sosial, mulai dari pekerjaan, itu semua ketika dilakukan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan seperti jujur, amanah, konsisten, itu saya yakin semua jika dibungkus dengan satu kata yaitu ikhlas, itu akan jadi hal yang benar-benar bermanfaat buat kita dan orang lain. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Itu juga masukan buat saya. Oke, sahabat. Susah ikhlasnya, Pak. Oke, itu dia ya. Ngomongnya gampang, aslinya ini. Oke, sahabat Pojok Papat dimanapun berada, demikian bincang-bincang singkat ini. Belum banyak yang bisa kita gali dari Mas Hendy ini. Lain waktu kita lakukan lagi yang sampai sedalam-dalamnya gitu ya. Terima kasih atas atensinya. Saya Bina Biantara bersama Mas Hendy Suryo. Oke, terima kasih. Semangat, jangan lupa tetap gunakan hak pilihnya, pilih dengan hati nurani. Oke, semangat, salam. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk,